Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kita semua diberikan kemudahan dalam menerima ilmu, dan keluarga kita dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya, perkenalkan, nama Bapak Abdul Haris SPD. Di SMP Al-Fadlu ini mengajar mata pelajaran matematika. Pak Haris tinggal di Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Sebelum dimulai, silakan kalian bisa download buku paket matematika untuk siswa SMP kelas 7 semester 1 revisi 2017 ya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita mulai bab 1, yaitu bilangan. Kata kuncinya meliputi ini ya: bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, membandingkan bilangan, operasi hitung, bilangan berpangkat, kalipatan persekutuan terkecil atau KPK, kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, ini kompetensi dasar ini silakan bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ngumpulin yang di share di grup itu. Oh, pakai kali Pak Dur. Oh. Itu tadi itu. Iya. Selanjutnya kita belajar membandingkan bilangan bulat. Perhatikan berita berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat positif 10 dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Jadi bilangan bulat positif bergaris warna biru dari angka 1 arahnya ke kanan. Kemudian bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan arahnya ke kanan. Jadi dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif ditandai dengan garis berwarna merah, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya.
Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan nol disebut bilangan cacat. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati nol, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentunya hal itu tidak sulit. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Namun untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentunya tidak efektif menggunakan garis bilangan. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan 7 tersusun dari angka 7 saja. Bilangan 12 tersusun dari angka 1 dan 2. Bilangan 123 tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Bilangan 6.123.987 tersusun dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Angka 6 pada posisi jutaan bernilai 6 juta. Angka 1 pada posisi ratus ribuan bernilai 100 ribu. Angka 2 pada posisi puluh ribuan bernilai 20 ribu. Angka 3 pada posisi ribuan bernilai 3.000. Angka 9 pada posisi ratusan bernilai 900. Angka 8 pada posisi puluhan bernilai 80. Dan angka 7 pada posisi satuan bernilai 7 kali 1 sama dengan 7. Selanjutnya, perhatikan tabel nilai angka pada bilangan. Nilai angka 1 dibaca 1. Kemudian kalau angka 1 dikasih angka 0 di belakangnya, maka dibaca 10. Lalu kalau ditambahkan 0 satu lagi, maka dibaca 100. Kalau ditambah 0 lagi, maka dibaca 1000. Kemudian kalau ditambah 01 lagi dibaca 10.000. Kalau ditambah 01 lagi maka dibaca 100.000. Kemudian kalau nolnya ditambah lagi menjadi 1 juta. Kemudian nolnya ditambah lagi di belakangnya sampai berjumlah 7, maka dibaca 10 juta. Kemudian ditambah 01 lagi dibaca 100 juta. Kemudian kalau ditambah 1 lagi sampai jumlah angka nolnya ada 9, maka dibaca 1 miliar. Kemudian kalau ditambah 0 lagi maka dibaca 10 miliar. Kemudian kalau ditambah 01 lagi dibaca 100 miliar. Kemudian kalau ditambah 0 lagi hingga jumlah angka nolnya ada 12, maka dibaca 1 triliun. Selanjutnya contoh 1.1. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Alternatif penyelesaiannya adalah 47.000 lebih besar dari 8.699 karena
angka penyusunnya lebih banyak. Penjelasannya seperti berikut. Angka 4 pada bilangan 47.653 menempati nilai puluh ribuan, sehingga nilainya adalah 40.000. Kemudian nilai angka terbesar pada bilangan 8.699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya adalah 8.000. Tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47.654 lebih besar dari 8.699. Berikutnya contoh 1.2. Tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Alternatif penyelesaiannya adalah kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai angka 6 bernilai 600 pada bilangan 8.631 lebih besar dari nilai angka 5 bernilai 500 pada bilangan 8.592. Oleh karena itu, 8.631 lebih dari 8.592. Selanjutnya, ayo kita menalar. Yang pertama, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 595.326. Seandainya kedua bilangan ini tidak ada tanda negatif, maka seperti biasa, maka yang lebih besar adalah bilangan yang kedua. Nah, karena kedua bilangan ini tandanya negatif, maka sebaliknya, bilangan yang lebih besar yaitu bilangan yang pertama, yaitu negatif 547.578. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 5.195.326. Nah, yang lebih besar adalah bilangan yang, ya betul sekali, bilangan yang pertama, yaitu negatif 547.578. Baik, selanjutnya nomor 3. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 635.452. Jelaskan. Nah, caranya pertama kita lihat dulu jumlah angkanya atau digitnya ada berapa. Nah, setelah kita hitung, ternyata ada 6 angka atau 6 digit. Bilangan atau angka yang pertama yaitu angka 6, sama-sama angka 6. Maka kita lanjut ke angka yang kedua. Nah, ternyata sama, yaitu sama-sama 3. Kemudian angka berikutnya yaitu B dan 5. Nah, pertanyaannya tadi adalah lebih kecil ya, jadi bilangan yang pertama lebih kecil dari bilangan yang kedua, berarti B lebih kecil dari 5. Nah, maka angka B supaya bilangan pertama lebih kecil dari angka 5 adalah B sendiri adalah kurang dari 5, yaitu 0, 1,
2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, 5, dan 6 silakan bisa kemudian untuk nomor 4, 5, dan 6 Fahri sisakan untuk kalian buat kalian belajar menalar. Selanjutnya Faris berikan latihan soal sebanyak 5. Kalian silakan bisa mengerjakan. Selanjutnya kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh 1.3, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Alternatif penyelesaiannya adalah kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan, sehingga hasil akhirnya adalah 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misalnya, perhatikan ilustrasi berikut. Pertama, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan, ditandai dengan garis biru. Yang kedua, selisih antara negatif 2 dengan 3 adalah 5 satuan, ditandai dengan garis merah. Selanjutnya contoh 1.4, Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Alternatif penyelesaiannya adalah bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurangi 2. Nah, awalnya Mia memiliki 6 pasang sepatu, maka bergerak dari titik 0 ke kanan 6 satuan. Karena dikurang 2 pasang sepatu, berarti panah berbalik arah ke kiri 2 satuan, sehingga hasil akhirnya adalah 4. Perhatikan bahwa 6 dikurangi 2 sama dengan penjumlahan 6 ditambah negatif 2. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi, banyak sepatu yang dimiliki Mia sekarang adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4 pasang. Berikutnya contoh 1.5, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Alternatif penyelesaiannya adalah
Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan negatif 2 memiliki posisi 2 meter di bawah air laut. Bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Mengapa? Nah, bentuk soal tersebut bisa kita tulis negatif 2 dikurangi negatif 5. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar tersebut diperoleh negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Selanjutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ketika masih di bangku SD atau MI, kalian sudah mempelajari banyak tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita mengingat kembali sejauh mana ingatan kalian tersebut. Soal 1-8. Tentu kalian dengan mudah menentukan hasil dari soal-soal tersebut. Pada soal nomor 1 dan 2, posisi bilangan saling berkebalikan. Namun hasil dari kedua penjumlahan tersebut adalah sama. Begitupun pada soal nomor 3 dan 4, hasilnya adalah sama, yaitu ya betul 680. Hasil yang sama itu pun berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat lainnya. Silakan bisa dicoba sendiri. Sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif atau berkebalikan. Sifat yang pertama komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Ternyata tidak. Contohnya bisa kita lihat pada soal nomor 5 dan 6. Pada kedua soal tersebut, susunan bilangan yang dikurangi dan pengurangannya saling berkebalikan. Pada soal nomor 5, hasil pengurangannya adalah, silakan bisa kalian hitung sendiri. Kemudian sedangkan pada soal nomor 6, hasil pengurangannya adalah, silakan bisa kalian cek sendiri. Ternyata jika kita cermati, hasil keduanya tidak sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua yaitu asosiatif. Selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Berikutnya contoh 1.6. Misalkan A sama dengan 120, B sama dengan 30, dan C sama dengan 70. Maka 120 ditambah dalam kurung 30 tambah 70 sama dengan 120 ditambah 100 sama dengan 220. Sedangkan dalam kurung 120 ditambah 30 ditambah 70 sama dengan 150 tambah 70 sama dengan 220. Untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan distributif,
melengkapi tabel berikut. Baris yang pertama, A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 11. A tambah B, maka 1 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 5. Nah, ternyata hasilnya sama dengan B ditambah A, yaitu negatif 5. Selanjutnya, pada kolom dalam kurung A tambah B ditambah C, kita hitung A tambah B hasilnya negatif 5, kemudian ditambah C, hasilnya menjadi negatif 16. Ternyata hasilnya sama pada kolom A tambah dalam kurung B tambah C, yaitu sama-sama negatif 16. Sama halnya pada baris kedua, A tambah B nilainya 9, itu juga B tambah A nilainya juga 9. Kemudian pada kolom selanjutnya, A tambah B, dalam kurung A tambah B tambah C, hasilnya negatif 3, sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C, hasilnya juga sama-sama negatif 3. Nah, ini berlaku juga pada baris ketiga, 4, dan 5. Dengan memanfaatkan sifat-sifat bilangan bulat komutatif dan asosiatif, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1.7, tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan 50. Nah, itu titik-titik itu maksudnya dan seterusnya sampai 50. Itu bertambah terus berpola sampai 50. Nah, alternatif penyelesaiannya, sebenarnya kita bisa menjumlahkan satu persatu bilangan tersebut dari depan hingga selesai. Namun, cara tersebut pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif, kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana. Amati bahwa setiap bilangan berikut bisa dijumlahkan sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya 51, seperti pada ilustrasi berikut. Dalam proses ini, sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif serta asosiatif secara berulang kali, sehingga tersusun bentuk berikut. Dalam kurung 1 ditambah 50 ditambah dalam kurung 2 tambah 49 ditambah dalam kurung 3 tambah 48 ditambah dan seterusnya sampai dalam kurung 25 ditambah 26. Apabila dilanjutkan, akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai 50 sama dengan 51 ditambah 51 ditambah 51 sampai dengan 25 kali. Bisa ditulis 25 dikali 51 sama dengan 1275. Selanjutnya, sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Penjumlahan bilangan.
Jika ada dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2, ketika dijumlahkan, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama, bilangan ganjil dan bilangan ganjil. Jadi bilangan yang pertama ganjil, bilangan yang kedua ganjil. Maka hasil penjumlahannya genap. Kemudian bilangan yang pertama genap, bilangan yang kedua juga genap. Maka hasil penjumlahannya juga genap. Contohnya 1 ditambah 1 hasilnya 2. 1 adalah bilangan ganjil. Ketika 1 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 2, yaitu bilangan genap. Selanjutnya, bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya juga bilangan genap. Contohnya 2 ditambah 2 hasilnya 4. Kemudian bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap, maka hasil penjumlahannya adalah bilangan ganjil. Contohnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Contohnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 adalah bilangan ganjil. Nah, selanjutnya karena Baris sedang berbaik hati, Baris berikan latihan soal. Ada 2 soal pilihan ganda dan 11 soal uraian. Silakan bisa kalian kerjakan.